Polisi memanggil sejumlah pihak terkait kasus dugaan keracunan siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Pihak yang diperiksa diantaranya adalah kepala sekolah dan pengelola dapur. 20 siswa SDN 01 Gedong Jakarta Timur mengalami gejala muntah, lemas, dan mual usai menyantap menu makan bergizi gratis. 5 diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Setelah menerima laporan, polisi memanggil sejumlah pihak diantaranya pihak dapur dan kepala sekolah. Saat ini seluruhnya masih berstatus sebagai saksi. Mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian kami ke sana mengecek bahwa benar terjadi hal tersebut. Pak, saat ini yang diperiksa ada berapa orang? Saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara para siswa yang mengalami keracunan kini telah kembali ke rumah masing-masing usai dirawat di RSUD Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rizky Valuvia News melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi pencarian korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Masih ada puluhan santri yang tertimbun. Petugas gabungan masih berusaha mencari korban yang tertimbun reruntuhan. Proses evakuasi akan terus dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Sebelumnya tim gabungan bekerja tanpa henti sepanjang malam dengan dukungan alat khusus. Satu persatu korban diselamatkan dari bawah reruntuhan gedung pondok pesantren. Izin ini kami dengan tim SAR gabungan dan Basarnas sedang. Setiap langkah evakuasi harus memperhitungkan kondisi struktur bangunan yang rentan. Data sementara sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 orang santri selamat sementara 3 orang meninggal dunia. Sejumlah korban luka kini dirawat di 3 rumah sakit yakni RSUD Sidoarjo, RS Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan News melaporkan. Adu jotos 2 sales promotion girl wanita yang terjadi di MTC Karebosi Makassar viral di media sosial. Keduanya saling jambak sementara karyawan lain berusaha melerai. Perkelahian ini diduga gara-gara keduanya berebut pembeli ponsel. Salah seorang SPG tak terima pelanggannya pindah ke konter lain hingga menemui kesepakatan harga. Pasca peristiwa itu, kedua SPG saling lapor di Polsek Wajo. Keduanya masing-masing melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan. Jadi awalnya pelanggan ini singgah di kantor pertama. Kemudian dari kantor pertama berpindah tempat ke kantor kedua, disitulah terjadi ketersinggungan antara masing-masing SPG kantor HP ini. Kemudian mereka mungkin tidak bisa mengendalikan emosinya dan melakukan penganiayaan atau bisa dikatakan berkelahi. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan pemilik toko serta saksi lainnya. Meski demikian, penanganan kasus ini akan mengedepankan mekanisme mediasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur News melaporkan. Perkelahian antar siswa di SMP berakhir tragis. Seorang siswa meninggal dunia. Sementara itu, geng motor menyerang seorang pelajar hingga masuk ke area restoran, terekam CCTV dan viral di media sosial. Seorang siswa berinisial J, 13 tahun, diduga mengajak berkelahi rekannya S di dalam kelas saat memegang gunting di jam istirahat. Berdasarkan keterangan saksi, J sering melakukan perundungan terhadap S hingga emosi S tidak tertahan dan menusukkan gunting kepada tubuh J. Korban sempat dibawa ke puskesmas BH untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, upaya penyelamatan tidak berhasil hingga J dinyatakan meninggal dunia. Jenazah J dibawa ke Bandar Lampung untuk menjalani pemeriksaan forensik. Siswa ini kami sedang berada di puskesmas BH untuk menengok dan melihat korban. Terjadinya perkelahian itu kira-kira jam berapa itu Pak menurut keterangan dari kepala sekolah? Perkiraan jam istirahat. Jam istirahat. Itu kelas berapa Pak perkelahiannya? Itu kelas 1.
Kasus ini kini tengah ditangani polisi dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan S untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Sampai masuk ke dalam tadi, barang-barangnya. Belasan anggota geng motor menyerang seorang pelajar di Jalan Amir Hamzah, Medan, Sumatera Utara. Panik dikejar geng motor, korban langsung kabur masuk ke area restoran. Itu mati kena repli. Namun ia tak berdaya hingga akhirnya dianiaya. Dari keterangan saksi, geng motor yang bergerombol ini awalnya melakukan konvoi dari arah Jalan Raya Medan. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Oh, nggak terhitung dah. Berapa banyak? Anak sekolah juga. Itu hari ini diantar. Tadi itu tetap sekolah, pokoknya jelas sekolahnya koyak lah. Petugas kepolisian dari sektor Medan, Helvetia, sudah melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Sejumlah alat bukti diamankan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kota Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa usai tertangkap mencuri motor. Pelaku tertangkap setelah menabrak motor parkir di tepi jalan. Dalam video amatir, pencuri motor ditangkap warga di Jalan Slagah, Pekuncen, Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Pencuri terjatuh akibat menabrak motor yang sedang terparkir di depan sebuah warung. Pelaku yang mencuri sepeda motor Matic di wilayah Kebon Agung, Purworejo berhenti setelah polisi datang menangkap. Saat dievakuasi sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya. Pencuri mengalami kecelakaan karena panik dikejar warga. Tahunya ya berat itu aku lari ke sini. Diamankan polisi ya? Sempat diajar massa tadi berarti ya? Diajar massanya itu pas waktu masuk ke itu apa, ditumpahin apa itu, kosa. Pelaku kini telah diamankan di Polres Pasuruan Kota dan polisi masih melakukan pemeriksaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah bus terbakar di Jalan Tol Batang, Semarang. Diduga api berasal dari gesekan velg setelah pecah ban. Berlian Jaya, lur. Bom meledos, Marian. Bus dari PO Berlian Jaya bernomor polisi K1425BL ludes terbakar. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di Jalan Tol Batang Semarang, tepatnya di kilometer 359A. Kebakaran bermula ketika bus melaju dari Jakarta menuju Semarang dan mengalami pecah ban di bagian belakang kiri. Kondisi tersebut diduga menyebabkan gesekan yang mengakibatkan ban terbakar. Pengemudi bus memindahkan lajur dan berhenti di bahu jalan untuk mengamankan penumpang. 13 penumpang yang berhasil keluar hanya dapat menunggu dipindahkan dengan bus lainnya. Sementara itu, pihak PT Jasa Marga Semarang Batang mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan aksi cepat, penanganan dan pengaturan lalu lintas. Sebanyak 2 unit damkar dari Kendal membantu memadamkan api. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan.